Kalau misalnya Pak Luther merasa tidak bisa membagi waktu antara investasi saham dengan kuliah, maka tidak apa-apa. Fokus saja dulu di kuliahnya. Fokus saja dulu di kuliahnya. Saya kasih tahu loh Pak Luther, masa-masa kuliah itu, saya juga pernah bercerita di buku, itu adalah masa-masa paling indah, masa-masa paling menyenangkan sepanjang sejarah. Meskipun saya ketika itu cuma dikasih sama orang tua sebulan 300.000 rupiah. Oke, kalau ngikutin inflasi zaman sekarang ya, 300.000 itu mungkin setara dengan 1.200.000 lah per bulan gitu ya. Tapi itu adalah zaman-zaman di mana kita boro-boro makan di kafe, nongkrong di kafe, beli skincare atau apa. Buat makan aja kurang itu. Tapi saya tetap happy. Kenapa? Tidak ada push, tidak ada tekanan untuk cuan, untuk nanti kalau saham kita nyangkut bagaimana. Loh, ketika Anda mulai belajar pasar modal, ini masih tahap belajar ya, sekali lagi, bukan tahap Anda sudah pro, bukan tahap Anda sudah punya banyak jam terbang. Kalau Anda sudah punya banyak jam terbang, udah 7 tahun lah di pasar modal, happy kita Pak. Mau untung, mau rugi, happy. Saya bisa pergi kemanapun dan saya nggak peduli dengan apapun. Tapi, kalau masih pemula, ya seperti yang tadi diceritakan Ibu Dian, mau naik bingung, mau turun stres. Duitnya gede bingung, duit kecil juga sama, bingung juga. Sayang sekali loh, kalau masa muda kita yang sangat menyenangkan ketika kita masih kuliah diganggu oleh hal-hal seperti itu. Satu-satunya periode dalam hidup kita di mana kita merasakan happiness secara maksimal ya, ketemu sama teman-teman, nonton Liga Inggris, itu kan menyenangkan loh. Dirusak dengan kita, aduh gua kemarin beli saham ini nyangkut gitu loh. Obrolan anak muda sekarang ini bukan lagi hal-hal menyenangkan seperti cewek ya, nonton bola ya kan, naik gunung, itu kan hal-hal menyenangkan tuh. Sekarang ceritanya, waduh ini Bitcoin kagak naik-naik ini gimana ini gitu kan. Waduh itu saham Goto kemarin gua coba scalping rugi. Nggak taunya lagi cerita stres gitu, ada yang ini ya, yang cuan sendiri gitu, dia ini apa flexing gitu kan, lu kagak bisa apa-apa nih, lihat nih punya gua nih cuan gitu kan. Rusak sudah Pak, masa muda kalian rusak gitu loh, seperti itu gitu loh. Belum waktunya gitu loh, dan jangan khawatir, nggak akan terlambat. Balik lagi ke Warren Buffett, ya betul, beliau mulai investasi saham sejak usia 11, tapi belajar yang benarnya adalah antara dia usia 24 sampai 26. Udah usia 20-an ketika dia magang di kantornya Benjamin Graham selama 2 tahun. Hanya 2 tahun saja, Pak. Tapi pada usia yang dia sendiri sudah matang dong, pada usia 20-an, ya kan? Udah bukan ABG lagi dong. Udah bukan bocil lagi, bukan, tapi sudah besar, sudah dewasa. Dan sudah mandiri juga seperti itu. Ya makanya 2 tahun dia bisa belajar semuanya dengan baik dan sukses sampai hari ini gitu loh. Jadi nggak usah buru-buru Pak Luther, santai aja. Kalau memang nanti punya waktu luang silahkan belajar. Tapi kalau tidak fokus saja dulu kuliahnya. Saya kasih tahu juga nanti ketika bekerja ya sama sibuk ya awal-awal. Tapi setelah 1 tahun 2 tahun, nah itu sudah lebih sudah lebih santai lah. Jadi memang kalau ukuran usia ya, kurang lebih pada usia 22 tahun ke atas lah. Itu waktu yang terbaik untuk kita belajar saham. Ya. Antara umur 22 sampai 30 lah. Kalau di atas 30 oke, mungkin itu udah agak terlambat. Betul. Itu mungkin udah agak terlambat ya. Meskipun ya tetaplah masih oke lah untuk kita mulai. Tapi kalau di bawah 22 tahun kita udah belajar saham segala macam, ya mungkin itu juga terlalu cepat. Terlalu buru-buru. Jatuhnya apa? Kita jadi banyak terjebak spekulasi loh. Banyak kan cerita yang istilahnya mahasiswa yang kuliahnya jadi berantakan karena dia main kripto segala macam seperti itu. Kita nggak bisa nyalahin kriptonya, kita nggak bisa nyalahin sahamnya. Meskipun saya sendiri nggak main kripto ya, saya nggak hanya di saham saja seperti itu. Kita hanya bisa menyalahkan mahasiswanya itu sendiri karena mungkin ya dia memang belum siap secara mental seperti itu. Cukup Pak Luther. Kan Teguh kalau boleh nambahin, kalau misalkan belajarnya purpose-nya itu
eee, bukan buat uang, Pak, misalkan itu boleh nggak ya, Pak, ya? Maksudnya kayak yang kata Teguh ngomongin kan memang bener harus enjoy masa-masa muda gitu. Ya. Tapi, misalkan mau terjun dulu, Pak, mendingan rugi dulu sekarang, mendingan, tahu dulu apa, pasar modal tuh kayak gimana pada saat usia yang kayak gini. Kalau misalkan kayak gitu tapi nggak ngincer untungnya tuh, menurut Bapak masih boleh nggak ya? Gimana, Pak? Boleh, boleh pakai banget dengan catatan tidak mengganggu kuliah dan tidak mengganggu yang tadi saya sebut keindahan masa muda itu. Jadi kata kuncinya adalah Pak Luther juga enjoy ketika main saham itu. Jangan sampai stres. Rugi harus dibikin enjoy. Bisa nggak seperti itu? Itu aja pertanyaannya. Kalau misalnya Anda rugi dan Anda stres, ya jangan. Tapi kalau Anda rugi dan Anda masih bisa ketawa-ketawa, boleh. Berarti apa? Pakai duit kecil dulu gitu. Jadi nggak ada masalah. Kata kuncinya bukan jangan main saham dari sekarang. Boleh, saya tidak melarang. Yang saya larang adalah kita main saham dari sekarang, tapi kita bikin stres dan jadi terganggu kuliahnya. Itu yang nggak boleh gitu loh. Kuliah itu fondasi banget, Pak. Kalau kita kuliahnya aja udah berantakan, biasanya ya, kedepannya juga kita jadi susah gitu, seperti itu. Memang ada kasus di mana orang-orang yang drop out sukses, betul, ada. Tapi ya berapa dibanding berapa, sedikit. Kebanyakan orang yang sukses ya, yang dia kuliahnya sampai selesai gitu, seperti itu. Kata kuncinya jangan sampai stres, Pak Luther, ya. Dan memang betul sih, kalau misalnya kita udah kerja nanti kan, asumsinya kita udah nggak minta uang dari orang tua lagi toh. Kita main saham ya dari kerjaan kita, dari gaji kita. Kalau sekarang kan ya mungkin kita masih pakai uang orang tua sedikit-sedikit boleh lah. Ya, boleh lah. Jadi kalau rugi juga nggak apa-apa gitu. Boleh, nggak masalah. Tapi jangan sampai uang SPP buat main saham gitu loh. Paham ya Pak Luther? Nah itu udah salah kalau seperti itu gitu. Cukup Pak Luther?